Oke, pada kesempatan ini kita belajar aljabar ya. Yang pertama ada unsur-unsur bentuk aljabar. Ingat, unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, suku. Suku sendiri itu ada dua, suku sejenis dan suku tak sejenis. Diingat-ingat, kalau variabel itu yang ini ya, yang X. X itu merupakan suatu lambang yang belum ada nilainya, itu dinamakan variabel. Variabel dinotasikan dengan huruf kecil dari A sampai Z. Yang menyertai variabel namanya apa? Itu namanya koefisien. Oke, yang ini yang gak ada variabelnya namanya konstanta. Oke ya. Lalu suku sejenis dan suku tak sejenis. Kuncinya hanya satu. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel dan juga pangkat variabel yang sama. Oke. Kita masuk ke penjumlahan. Kalau penjumlahan bentuk aljabar itu syaratnya satu, sukunya harus sejenis, baik penjumlahan ataupun pengurangan. Kita ambil contoh yang B. Negatif 2x kuadrat ya, ditambah 4xy dikurangi yx ditambah 5x kuadrat. Caranya gimana? Kita kelompokkan ke suku yang sejenis terlebih dahulu. Negatif 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat ditambah 4xy dikurangi yx. Yx sama xy itu sama ya, karena ini merupakan perkalian. Atau kita tulis dulu gini, negatif 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat ditambah 4xy dikurangi xy. Boleh ya? Hasilnya berapa? Negatif 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat 3x kuadrat ditambah 4xy dikurangi xy. Berarti plus 3xy. Itu ya, ini untuk pengurangan dan juga penjumlahan, yaitu memiliki syarat sukunya harus sejenis. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Kemarin kita udah bahas ya perkalian. Oke, kita bahas perkalian. Kalau perkalian kita nggak perlu syarat sukunya harus sejenis. Di sini ada bentuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini sudah kita pelajari pada bab 1 atau bilangan bulat. Baik, kita masuk ke contohnya biar tambah paham. Di sini ada contoh. Oh iya, perkalian sendiri itu ada dua ya. Yang pertama itu satu suku dan satu suku. Contohnya gimana yang satu suku dan satu suku? Di sini ada 4x dikali 5. Kita kalikan biasa aja. 4 dikali 5 itu kan 20. Ini kan x berarti 20x gitu ya. Terus contoh yang kedua, di sini ada 4x dikali negatif 4y. Kalau ada contoh seperti ini gimana? Kita uraikan dulu, kalikan dulu yang ininya, koefisiennya. 4 dikali negatif 4 itu kan negatif 16. Terus kita kalikan variabelnya, x dikali y itu kan xy. Kalau dalam perkalian bentuk aljabar itu tanda kalinya diganti dengan tanda titik ini. Sini ya. Tanda kali menjadi titik. Gitu ya. Terus contoh yang ketiga.
ada 6AB kuadrat dikali negatif 3A pangkat 3B. Kalau ada seperti ini gimana? Kita kalikan terlebih dahulu koefisiennya. Koefisiennya berapa? 6 dan juga negatif 3. 6 kali negatif 3 berapa? Negatif 18. Terus kita cari koefisiennya. Ada A dan variabelnya ada A dan B. Kalau seperti ini kita bisa menggunakan sifat yang ini. Kita tulis A-nya dulu. A di suku pertama pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Terus di suku kedua pangkat 3, berarti plus 3. Terus yang B di suku pertama pangkat 2. Di suku kedua pangkat 1. Berarti negatif 18A pangkat berapa ini? 1 tambah 3 pangkat 4. B pangkat 3. Paham ya sampai sini? Lalu di sini ada perkalian satu suku dan lebih dari satu suku. Di sini juga ada sifat. Sifatnya apa? Sifatnya yaitu A kurung buka B plus C sama dengan, ini dikalikan biasa, A dikali B terus ditambah A kali C. Jadi gimana? A kali B ditambah A dikali C. Ini juga udah pernah dipelajari pada bilangan bulat, ya kan? Nih, A kurung buka B plus C itu sama aja dengan A kali B ditambah A kali C. Kalau misal di sini pengurangan gimana, Bu? Kalau pengurangan gini, A B min C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, gini ya. Yang berbeda hanya di tanda ininya. Nih. Ini udah pernah ya di bilangan bulat. Terus kita masuk ke contohnya. Oke. Di sini yang pertama contohnya ada 3 kurung buka 2x plus 3y. Berarti gimana caranya? Kita kalikan biasa. 3 kita kalikan ke 2x, lalu 3 kita kalikan ke 3y. Kita uraikan dulu. 3 dikali 2x ditambah 3 kali 3y. Kita kalikan biasa. 3 kali 2 6. Di sini x ditambah 3 kali 3y 9y. Masih bisa dijumlahkan enggak? Enggak bisa, karena syarat penjumlahan bentuk aljabar itu sukunya harus sejenis, sedangkan ini sukunya tidak sejenis gitu ya. Terus contoh yang kedua ada 6x plus 3 dikali 2x min 6. Kalau ada soal kayak gini gimana, Bu? Kalau ini kan tadi satu suku dengan lebih dari satu suku. Kalau yang bawah ini 2 suku dengan 2 suku. Jadi kita bisa uraikan 6x dikali 2x, 6x dikali negatif 6, lalu 3 dikali 2x, 3 dikali negatif 6. Kita uraikan di sini ya. Yang pertama tadi apa? 6x dikali 2x terus ditambah 6x dikali negatif 6 ditambah 3 dikali 2x ditambah 3 kali negatif 6. 6x dikali 2x, 6 kali 2 12, x pangkat 1 dikali x pangkat 1, x pangkat 1 plus 1.
Lalu 6x dikali min 6. 6 kali min 6 berapa? Min 36x. Ditambah 3 kali 2x 6x. Ditambah 3 kali min 6 min 18. Terus kita jumlahkan semuanya. 12x pangkat 2 min 36x ditambah 6x min 30x min 18. Apakah ada yang bisa kita operasikan? Udah gak ada ya, karena sudah tidak ada suku yang sejenis. Lalu contoh selanjutnya ada 4 kurung buka 4A kurung tutup kuadrat. Ini juga kita sudah pelajari di bilangan bulat. Caranya gimana kalau ada seperti ini? Ini kan sama aja dengan 4A pangkat 1 dipangkatkan lagi 2. Jadinya 4A pangkat 1 kali 2 itu sama aja dengan 4A pangkat 2. Tapi yang kita minta nggak gini. Jadi kalau ada aljabar seperti ini, bentuk aljabar seperti ini, itu kita ngerjainnya gimana? Ngerjainnya kayak gini. 4A pangkat 2 sama dengan kita jabarkan 4A dikali 4A. Gitu ya. Kalau dalam bentuk dalam bilangan bulat itu ngerjainnya seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk aljabar kita jabarkan terlebih dahulu. Lalu kita pangkatkan. Enggak pangkatkan, kita operasikan. 4A dikali 4A itu sama dengan 16A pangkat 1 plus 1. Karena ini perkalian, kita bisa pakai sifat yang pertama tadi, yaitu 16A pangkat 2. Gitu ya. Oh maaf, ini kan 4 pangkat 2 sama aja, berarti ini juga 16A pangkat 2. Terus kita masuk contoh yang ketiga. Di sini contohnya gimana? Contohnya X plus 4 dikuadratkan. Caranya sama, kita jabarkan terlebih dahulu. X plus 4 dikali X plus 4. Kita kalikan seperti contoh yang ini ya. Caranya gimana? X kali X, X kali 4, 4 kali X, 4 kali 4. Hasilnya berapa? X pangkat 1 plus 1 ditambah 4X ditambah 4X ditambah 16. Hasilnya X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16. Terus di sini ada contoh lagi. 3P min 2Q pangkat 2. Caranya gimana? Caranya sama. Kita jabarkan 3P min 2Q dikali 3P min 2Q. Kita kalikan sama dengan 3P kali 3P 9P 1 plus 1. Terus negatif 6Q-P. Ini ya, dapat dari ini 3P dikali negatif 2Q. Berarti 3 kali negatif 2 negatif 6 PQ atau Q-P sama aja. Terus yang kedua negatif 2Q dikali 3P berarti negatif 6Q-P atau PQ sama aja. Negatif 2Q dikali negatif 2Q berarti jadinya positif 4Q pangkat 1 plus 1 sama dengan 9P kuadrat min 12Q-P atau PQ ditambah 4Q pangkat 2. Gitu ya. Ini kalau dalam perkalian. Selanjutnya kita bahas pembagian.
pembagian. Di pembagian juga ada sifatnya. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M min N. Ini kita sudah belajar juga di bilangan bulat. Kita masuk ke contohnya biar lebih paham. 5xy dibagi 3y. Selanjutnya kalau ada soal bentuk aljabar dalam pembagian, itu kita buat bentuk pecahannya terlebih dahulu. 5xy per 3y. Kalau udah kayak gini kita bisa pakai sifat. 5xy per 3y itu kan sama aja dengan 5xy dibagi 3y. Kita bisa pakai sifat yang ini. Berarti 5 bagi 3 bisa nggak? Kalau nggak bisa tetap kita tulis 5 per 3. Pembilang punya X tapi penyebut nggak punya X, berarti tetap kita tulis di atas X. Lalu pembilang punya Y, penyebut juga punya Y. Kita tulis di atas Y, pembilangnya pangkat 1, penyebutnya pangkat 1. Kalau kita ini naikkan ke atas menjadi negatif 1. Jadi hasilnya 5 per 3 X Y 5 per 3x Y pangkat 1 min 1 berarti kan Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama aja dengan 1. Ingat ya, berapapun bilangan itu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Misal Y pangkat 0 itu 1, X pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1. Gitu ya. Jadi ini hasilnya 5 per 3 X. Contoh selanjutnya ada 20A kuadrat dibagi 4A. Kita ubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. 20A pangkat 2 per 4A. 20 bagi 4 bisa enggak? Bisa ya. Dapat berapa? Dapat 5. Sama-sama punya A, pembilang ataupun penyebut. Berarti A pembilangnya pangkat berapa? Pangkat 2. Penyebutnya pangkat 1. Kita naikkan jadi min 1. Hasilnya berapa? 5A pangkat 1. Pangkat 1 boleh kita tulis, boleh nggak usah ditulis, atau ditulis 5A saja itu udah benar gitu ya. Selanjutnya ada 12x kuadrat per AB dibagi 5xy kuadrat per A kuadrat. Kalau ada pembagian dalam bentuk pecahan, kita ubah dulu. Kita operasikan langsung tetapi kita ubah tandanya. Kalau ada kayak gini gimana? 12x kuadrat per AB kita ubah menjadi perkalian, lalu yang belakang kita balik. A kuadrat per 5xy kuadrat. Hasilnya berapa? Kita kalikan seperti biasa. Kalau dalam perkalian kita tidak menghiraukan suku sejenis ataupun tidak. Jadi 12x kuadrat dikali A kuadrat per AB dikali 5xy kuadrat. Kita kalikan 12x kuadrat A kuadrat per AB 5xy kuadrat. Kalau saya tulis seperti ini boleh nggak? 12x kuadrat A kuadrat per 5xy kuadrat AB. Boleh ya? Selanjutnya kita operasikan yang seperti ini. Kita naikkan pangkatnya jika ada variabel yang sama. 12 per 5 bisa nggak dibagi habis? Nggak bisa, kita tetap tulis 12 per 5. Kita uraikan satu per satu. Pembilang punya X, penyebut juga punya X. Jadi bisa kita kurangkan pangkatnya. Berarti X pangkat 2 di pembilang, penyebutnya X pangkat 1, berarti min 1. Selanjutnya,
Pembilang punya A, penyebut juga punya A. Berarti kita tulis A. Yang pembilang pangkat 2, penyebut pangkat 1. Berarti 2 min 1. Udah habis ya, yang pembilang punya X, punya A. Tinggal yang penyebut. Di sini ada Y kuadrat. Kita tuliskan kembali karena dia tidak punya pasangan di pembilang. B juga kita tuliskan kembali B karena dia juga tidak punya pasangan di pembilang. Kita tinggal operasikan 12X 2 min 1 berarti pangkat 1 dikali A pangkat 2 min 1 berarti kali A per 5Y kuadrat B. Gitu ya, asal muasalnya dari sini. Oke, selanjutnya ada contoh lagi yang terakhir. 6P dikurang 3Q dibagi 3. Caranya gimana? Kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu. 6P min 3Q per 3. Kalau ini mudah, tinggal kita bagi. 6 bagi 3 bisa enggak? Bisa ya, dapat 2. 2P min 3 bagi 3 1, berarti min 1Q. Atau kita bisa tulis 2P min Q. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada substitusi pada bentuk aljabar. Di sini ada suatu bentuk aljabar dapat ditentukan nilainya jika variabel-variabel bentuk aljabar diganti atau disubstitusikan dengan bilangan yang ditentukan. Oke, kita tulis dulu. Substitusi bentuk aljabar. Oke, di sini ada contoh. Jika diketahui A-nya itu negatif 2, B-nya negatif 3, dan C-nya itu 2, ini D1. Yang ditanyakan atau D2, nilai dari 3A min 2B min 4C. D3 atau dijawab. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. 3A min 2B min 4C. 3. Kita namanya substitusi itu kita memasukkan. A-nya tadi berapa diketahuinya? A-nya itu negatif 2. Jadi kita ganti A-nya menjadi negatif 2. Lalu dikurang 2B. B-nya tadi berapa? B-nya tadi, negatif 3. B-nya tadi negatif 3. Lalu dikurang 4C. C-nya itu 2. Kita ganti C-nya itu angka 2. Nih, 3 kali min 2 berarti negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 3, ingat negatif dikali negatif itu hasilnya positif 6. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Selanjutnya kita bisa operasikan. Negatif 6 tambah 6 0 ya, berarti hasilnya negatif 8. Jadi diingat-ingat, ini kan tadi 3A min 2B min 4C. A, B, sama C ini kan merupakan variabel. Nah, sedangkan di soal tadi udah diketahui nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau kita disuruh mencari nilai dari 3A min 2B min 4C, berarti kita tinggal substitusikan nilai A, B, dan C. Ini seperti ini, 3 kali negatif 2 itu dari A. Negatif 2 kali negatif 3 dari B. Negatif 4 dikali 2 itu dari C.
Ini kan negatif dikali negatif jadi positif. Kalau ada penjumlahan min 2 ditambah min 3, maka hasilnya min 6 karena di sini ada operasi penjumlahan. Kalau di sini itu operasinya kan perkalian, berarti ini bisa menjadi positif. Gitu ya. Terus ada contoh kedua. Contoh kedua itu jika ada, berarti diketahui ya di D1, jika ada X itu sama dengan negatif 5, Y-nya itu 3, terus kita disuruh mencari nilai dari 2x kuadrat min xy plus 3y kuadrat. Nah, kita disuruh mencari nilai 2x kuadrat min xy plus 3y kuadrat. Di sini sudah diketahui nilai x dan y-nya. Terus kita jawab deh. Kita tulis lagi soalnya. 2x kuadrat dikurangi xy ditambah 3y kuadrat. 2, x-nya tadi berapa? Min 5 dikuadratkan dikurangi x-nya tadi min 5 dikali y-nya tadi 3 ditambah 3 y-nya tadi 3 dikuadratkan. Kalau ada penguadratan seperti ini, kita hitung dulu yang kuadratnya. Jadi kita 5 kuadrat itu sama aja dengan berapa? 5 kuadrat itu di sini ya, min 5 kuadrat itu sama aja dengan negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif ketemunya positif. 5 kali 5 25. Jadi 2 kali 25. Min 5 dikali 3 berarti min 15 ditambah 3 dikali 3 kali 3. 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 kali 3, yaitu 9. 2 kali 25 itu 50. Min ketemu min, jadi plus 15 ditambah 3 kali 9 itu 27. Lalu kita jumlahkan 50 tambah 15 itu 65 ditambah 27. Hasilnya berapa? 5 tambah 7 itu 2, masih nyimpan 1. 6 tambah 2 hasilnya 8, berarti 92. Dapat dari mana? Dapat dari 65 tambah 27. Kalau bingung, kita gunakan penjumlahan bersusun. 5 tambah 2 itu 12, masih nyimpan 1. 6 tambah 2 itu 8. Tadi masih punya simpanan 1, maka dijumlahkan jadinya 9. Jadi 92. Itu ya. Terus di sini ada contoh ketiga. Kita lihat, kita kerjakan contoh ketiga. Contoh ketiga. Diketahui jumlah uang noval sama dengan 2 kali jumlah tabungan Nila bila dikurangi 15.000. Jika jumlah uang noval 800.000, tentukan jumlah tabungan Nila. Diketahui. Kita misalkan dulu. Misal X itu jumlah uang Nila. Jadi atau sehingga 800.000 sama dengan 2x min 15.000. Dapat ini dari mana? Oke, dapat ini dari, kan ini diketahui jumlah uang noval sama dengan 2 kali jumlah tabungan Nila bila dikurangi 15.000.
jumlah uang novel itu 2 kali tabungan dari Nila. Uang Nila tadi kan X, jadi 2 kali X dikurangi 15.000 karena di sini keterangannya 2 kali jumlah tabungan Nila 2 kali X dikurangi 15.000. Di sini juga diketahui uang novel itu 800.000. Maka sehingga 800.000 itu sama aja dengan 2x min 15.000. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu tabungan Nila. Terus kita jawab atau D3. Kalau tabungan Nila itu kan tadi Nila kan jumlah uang Nila kan X. Jadi kita bisa menggunakan yang sudah diketahui, yaitu dari uang novel. Uang novel tadi berapa? Di sini 800.000 itu sama dengan punyanya Nila kan tadi. Punyanya Nila tadi persamaannya apa? Ini ya. 800.000 itu sama dengan 2x min 15.000. Jadinya gimana kalau ada seperti ini? Kita pindah ruas. Yaitu 800.000. Nih, di sini kan ada negatif 15.000. Kalau kita pindah ke kanan atau ke sini, di kanannya sama dengan, maka menjadi plus 15.000. Terus sama dengan 2x. Kalau di sini diketahui negatif, kalau kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, jadinya positif. Kalau di sini positif, kita pindah ke sebelah kanan, jadinya negatif. Itu ya. Ini berarti kita jumlahkan menjadi 815.000 sama dengan 2x. Oke. Ini kan masih dalam bentuk 2x, sedangkan kita mau mencari nilai x atau nilai uang Nila. Berarti 815.000 ini kan bentuknya masih 2x, masih dalam perkalian 2 dikali x. Kalau kita mau mencari x-nya saja, berarti gimana? 815.000 dibagi 2. Setelah mendapat X sama dengan 815.000 dibagi 2, jadi X sama dengan 407.500. Gitu ya. Jadi tadi langkah-langkahnya kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Di sini kan kita misalkan X itu jumlah uang Nila. Terus diketahui tadi jumlah uang novel itu 2 kali jumlah tabungan Nila bila dikurangi 15.000, dan juga jumlahnya tadi diketahui itu 800.000. Jadi di sini kita bisa tuliskan 800.000 itu sama dengan 2 kali jumlah uang Nila atau 2 kali X dikurang 15.000. Kita bisa tuliskan caranya di sini untuk mengetahui tabungan Nila itu jumlahnya berapa. Kita bisa hitung mendapatkan nilai 407.500. Itu jumlah tabungan Nila. Terus kita menyederhanakan bentuk aljabar dalam bentuk pecahan. Jadi itu caranya sama aja dengan yang tadi, cuma ini dalam bentuk pecahan. Di sini yang pertama ada 12/20. Itu kita bagi. Caranya membagi dengan apa kemarin di bilangan bulat? Kita cari FPB-nya. Itu mendapatkan 4. Di sini ya ada 4 ini. Kalau pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. Jadinya 3/4.
5. Kalau yang ini bentuk sederhana dari 3x min 9 bagi 3. Oke. Kalau ada 3x min 9 dibagi 3, kita bisa uraikan terlebih dahulu. Kita cari. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 9. 3 sama 9 itu kan merupakan kelipatan. Jadi kita bisa tuliskan 3 dikali X min 3 dibagi 3. Kalau kita kita kalikan, ini kan sama aja kita uraikan. Kita kalikan berarti ini kan 3x dikurangi 9 dibagi 3. Kalau udah seperti ini, 3 ini yang di luar kita bisa bagi dengan 3. Ini dibagi jadikan 1 dikali X min 3. Kita bisa tuliskan X min 3. Karena ini kan 1 kali X, 1 kali negatif 3. Sama aja dengan X min 3. Terus di sini ada bentuk lagi, contoh lagi. Itu ada nih, X pangkat 3Y per X kuadrat sama dengan, kalau ada seperti ini kita uraikan aja. X pangkat 3 itu sama dengan X dikali X dikali X dikali Y per X pangkat 2. X pangkat 2 itu sama aja dengan X dikali X. Kalau seperti ini kita bisa bagi X bagi dengan ini, X ini dibagi dengan ini. Jadi tinggal X kali Y. Gitu ya. Ini kalau menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Kalau kita masuk ke penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar, itu di sini ada contoh. Ada penjumlahan dan juga pengurangan. Di sini kan ada sifat A per B plus minus, itu ini diibaratkan penjumlahan dan juga pengurangan. C per D itu sama dengan AD per BD ditambah atau dikurangi BC per BD. Jadi kita bisa tuliskan AD plus minus BC per BD. Ini sama aja kayak penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Cuma di sini nanti soalnya dalam bentuk aljabar atau ada koefisien dan juga variabel. Itu ya. Jadi kita cari dulu. Kita samakan dulu penyebutnya, baru bisa kita kurangi atau kita jumlahkan gitu. Kita masuk ke contoh aja. Yang pertama ada 3 per X ditambah 4 per Y. Kita samakan dulu penyebutnya, tadi ada X dan Y. Kita kalikan aja karena menyamakan penyebut di sini kan BD. Berarti B ini D ini berarti X Y. Berarti XY plus XY. XY kita bagi dengan yang ini dulu, yang X. Oke. XY dibagi dengan X berarti tinggal Y. Nih, di sini ada AD per BD. D-nya yang mana? D-nya yang ini, A-nya yang ini. Berarti 3Y. Terus yang kedua, XY ini merupakan BD. Terus pembilangnya BC. B-nya yang mana? B-nya yang X, C-nya yang 4. Berarti 4X. Kalau kita jumlahkan gimana? Kalau kita jumlahkan, kita tinggal jadikan satu aja penyebutnya, XY, yang atas tetap 3Y plus 4X. Karena bukan suku sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Tetap kita tulis satu persatu atau menjadi 2 suku. Terus contoh yang kedua ada X min 4 per 5 dikurangi X plus 2 per 2. Ingat, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu BD. 5 kali 2 berarti 10. Terus pembilang yang pertama ini AD. A-nya kan ini, D-nya 2, berarti 2
X min 4. Terus di sini tandanya apa? Tandanya kurang. Penyebutnya tadi 10. Lalu di sini BC. B-nya yang mana? Ini dikali B-nya yang 5 dikali C. X plus 2 berarti 5 dikali X plus 2. Berapa? Kita kasih sama dengan di bawahnya, kita kalikan seperti biasa. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 4 min 8. Lalu dikurangi 5 kali X itu 5X, 5 kali 2 plus 10. Jangan lupa penyebutnya itu 10. Kalau udah seperti ini, kita bisa jadikan satu penyebutnya. Kita tarik garis panjang di sini 10. 2X kita tulis 2X. Apakah ada lagi yang suku sejenis? Ada ya, yaitu 5X. Di sini ada tanda min, berarti min 5X. Lalu di sini ada negatif 8. Negatif 8. Di sini juga ada 10, tapi di sini ada tanda minus, berarti min 10. Jadinya berapa? 2X min 5X itu negatif 3X. Min 8 min 10 itu min 18 per 10. Gitu ya. Nih. Oke, lalu di perkalian dan juga pembagian bentuk aljabar. Nih materinya. Kalau di perkalian dan pembagian bentuk aljabar, khususnya ini pada pecahan ya, itu sama A per B dibagi C per D. Kalau dalam ini kan pembagian, jadi kita ganti tandanya menjadi kali, lalu yang belakang dibalik. A per B dikali D per C. Ini juga sudah kita pelajari di bilangan bulat ataupun di bentuk aljabar yang depan-depan tadi. Tapi ini kita belajar lagi di pecahan dalam bentuk aljabar. Caranya sama, kita ambil contoh satu aja. Di sini yang paling sulit ya. Contoh yang keempat. Ada 2X min 4 per X dibagi X min 3 per 2X. Kita ganti dulu tanda operasinya. Jadi 2X min 4 per X dikali, kalau udah diubah menjadi perkalian berarti kita belakangnya dibalik. 2X per X min 3 sama dengan, ingat kita nih di sini ya. Berarti kalau ada perkalian seperti ini, kita tinggal kalikan saja. Karena kalau dalam perkalian dan juga pembagian, itu tidak melihat suku yang sejenis ataupun tidak. Langsung kita kalikan. Berarti 2X min 4 dikali 2X. Lalu X dikali X min 3. 2X dikali 2X, 4X pangkat 2 min 4 dikali 2X min 8X per X dikali X itu X kuadrat, X kali min 3 min 3X. Kalau seperti ini apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa atau tidak? Bisa ya. Kita sederhanakan dibagi dengan X. Berarti tinggal 4X kuadrat dibagi dengan X berapa? Berarti 4X min 8X dibagi dengan X 8 per X dibagi X, X kuadrat dibagi X jadi X min 3X dibagi dengan X menjadi 3. Kenapa sih Bu ini tuh dibaginya dengan X? Kenapa ini nggak dibagi kayak tadi? Ini kan ada X sama X, pembilangnya ada X, penyebutnya ada X. Jadi kita bisa kurangkan pangkatnya. Kalau dalam
pecahan dalam bentuk aljabar, ini kan satu kelompok nih. Ini kan satu kelompok. Jadi, kalau ini satu dibagi X, semuanya harus dibagi X. Bukan hanya yang depan aja, tapi yang belakang juga, karena ini merupakan satu kelompok. Jadi, kalau salah satunya dibagi X, mau itu pembilang ataupun penyebut, itu semuanya harus dibagi X. Kenapa nggak dibagi X kuadrat? Karena di sini X-nya itu pangkat 1. Kalau dibagi X kuadrat nanti hasilnya pangkatnya nggak bisa dong, karena di sini pangkatnya 1. Ini kan pangkatnya 2. Jadi lebih aman kita cari pangkat yang paling kecil untuk pembaginya. Di sini yaitu X pangkat 1. Jadi ini dapat 4X min 8 sama X min 3. Itu ya. Terus di sini ada perpangkatan pecahan aljabar. Perpangkatan pecahan aljabar. Ini sama kayak pas di bilangan bulat. Jika ada A per B dipangkatkan N, itu sama aja dengan A pangkat N per B pangkat N. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Di situ ada 3X per X min 3 dipangkatkan 2. Caranya gimana? Caranya kita uraikan. 3X per X min 3 dikali 3X per X min 3. Terus kita operasikan seperti biasa, seperti perkalian yang ini. Ini perkalian ya. 3X kali 3X, 3 kali 3, 9. X kali X, X kuadrat. Per, ini kita kalikan biasa kayak tadi. X min 3, X min 3. Jadi 9X kuadrat per X kali X, X kuadrat, min 3X, min 3X, min 6X, plus 9. Gitu ya. Dapatnya dari situ. Terus kemarin saya kelupaan membahas mengenai yang pas bab 1 ya. Membahas mengenai mana ya? Nih. Bahas mengenai bilangan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Di sini ada A kali 10 pangkat N dengan A itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10, di mana N ini pangkatnya itu anggota bilangan asli. Dan juga kalau ada A kali 10 pangkat negatif N, itu sama. Jadi ini yang berbeda hanya pangkatnya. Pangkatnya di sini positif, yang kedua negatif. Kenapa pangkatnya bisa berbeda? Kita langsung lihat ke contoh soalnya. Di sini yang pertama ada 1000. 1000 itu berarti kan gak ada komanya ya. Jadi kita bisa pangkatkan menjadi positif. Jadi pangkat positif ini A kali 10 pangkat N itu untuk menyatakan bilangan yang gak ada komanya seperti ini. 1000, 34.000, 50.000 kayak gitu. Kalau bilangan yang diawali dengan 0, itu nanti pangkatnya negatif. Diingat-ingat ya, kalau ada bilangan yang diawali dengan 0, itu pangkatnya negatif. Kalau ada bilangan yang yang gak ada komanya kayak ini 1000, 34.000 itu nanti pangkatnya positif. Itu dalam materi bilangan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Di sini ada 1000, itu sama aja dengan 10 kali 10 kali 10, sama aja dengan 1000 di sini ya. Itu sama aja dengan 1 kali 10 pangkat 3 atau 10-nya 3 kali. Kalau di sini ada 34.000, itu sama aja dengan 3,4 dikali 10 pangkat 4. Dapat pangkat 4 dari mana? Terus ini kenapa menjadi koma? Oke, kita hitung.
1, 2, 3, 4. Terus di sini kita kasih tanda koma. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 4 angka. Jadi kita tuliskan pangkat 4. Kalau ditulis 34 kali 10 pangkat 3 boleh enggak? Boleh, sama ya. Cuma kalau di sini kan 3,4 kali 10 pangkat 4. Kalau kita tuliskan 34 kali 10 pangkat 3 boleh, gitu ya. Terus di sini ada 0,0357. Itu kenapa menjadi 10 pangkat negatif 2? Terus di sini kenapa menjadi 3,6? Itu kita lihat 3,57 kalau kita bulatkan itu sama aja dengan di sini ya. 0,0357 itu sama aja dengan 0,036. Karena 7 ini kan udah di atas 5, jadi ini kita bulatkan ke atas, yaitu ke 6. Kalau kita buat notasi bakunya itu menjadi 3,6 dikali 10 pangkat berapa? Cara ngitungnya gini. Ini kalau 3,6 kan komanya jadi di sini. Berarti kita hitung dari koma yang awal ke koma yang kedua atau setelah kita ubah itu ada berapa angka? Ada 2 angka ya, di sini ada angka 0 dan juga angka 3. Jadi pangkatnya itu negatif 2. Gitu. Kalau misal saya tulis 36 gimana, Bu? Kalau kita tulis 36 gini berarti ya, sama dengan 36 berarti kali 10 pangkat negatif 1. Karena komanya menjadi di sini. Itu ya. Terus di sini ada 0,00000057. Caranya juga sama. Kalau 5 kita ubah di sini 5,7, ada berapa angka dari koma yang awal ke koma yang terakhir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka. Kita melewati 7 angka. Berarti ini pangkatnya negatif 7 gitu ya. Atau kita bisa menggunakan cara yang ini. Nah, kalau di soal uraian kita harus menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau di pilihan ganda kita bisa langsung aja pindahkan komanya ke sini. Terus kita hitung ada berapa angka di antara koma yang pertama sama koma yang kedua. Terus kita tuliskan di sini. Ingat, kalau dalam bentuk seperti ini, bentuk yang positif ini, yang ribuan gini atau ratusan, itu pangkatnya positif. Kalau diawali dengan 0, itu pangkatnya negatif. Gitu ya. Oke, semangat belajarnya. Semoga kalian bisa mengerjakan ulangan tengah semester atau asesmen tengah semester pelajaran matematikanya. Semangat buat kalian.